Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum pelajaran kita mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik semua. Mana semangatku? Ini semangatku, yes. Hari ini ada diri masuk? Alhamdulillah masuk semua. Sepertinya di pagi hari ini kalian sangat bersemangat sekali untuk belajar. Di pagi yang cerah kali ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Ma'un. Sebelumnya Pak Awan akan menyampaikan tujuan kalian belajar Quran surat Al-Ma'un kali ini. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran Quran surat Al-Ma'un sebagai firman Allah. Kemudian yang kedua, menerima kebenaran Quran surat Al-Ma'un dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap saling tolong-menolong sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ma'un. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli kepada orang lain. Yang kelima, menjelaskan arti Al-Ma'un dengan baik. Kemudian yang keenam, menjelaskan makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian yang ketujuh, membaca Quran surat Al-Ma'un dengan fasih dan tartil. Yang kedelapan, menulis Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan yang kesembilan, mampu menunjukkan hafalan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Sebelumnya Pak Iwan akan memberikan contoh bagaimana membaca Quran surat Al-Ma'un yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Nanti setelah Pak Iwan baca, anak-anak menirukan apa yang dibaca oleh Pak Iwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak-anak, itu contoh bagaimana cara membaca Quran surat Al-Ma'un. Nanti anak-anak kawan suruh maju satu persatu untuk membaca Quran surat Al-Ma'un. Nanti Pak Wan cek bacanya sudah benar atau belum. Bagi yang belum, nanti Pak Wan akan membenarkan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang makna Quran surat Al-Ma'un. Quran surat Al-Ma'un sendiri merupakan salah satu dari surat yang ada di dalam Al-Quran, yang nanti urutan yang ke-107. Quran surat Al-Ma'un ini artinya barang-barang yang berguna. Quran surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat dan tergolong ke dalam surat Maki, yaitu golongan surat yang diturunkan di kota Makkah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kita akan belajar arti dari Quran surat Al-Ma'un satu persatu, ayat demi ayat. Nah, sekarang yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Anak-anak tahu siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Dan lanjutan ayatnya,
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghati anak yatim. Anak-anak siapa yang tahu? Ayo, siapa itu anak yatim? Ya betul, anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Oleh karena itu ajaran Islam sangat menyayangi anak yatim. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda, aku dan anak yatim itu bagaikan dua jari ini. Jadi antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini maknanya berarti Nabi dengan anak yatim hubungannya sangat dekat. Jadi orang yang mau merawat maupun menyayangi anak yatim berarti dia sama juga menyayangi Nabi Muhammad. Kepada anak yatim kita harus menyayangi, tidak boleh menghardik. Menyayangi itu contohnya bagaimana? Misalkan kamu punya makanan lebih, sedangkan anak yang yatim tadi tidak memiliki, maka kamu memberikan sebagian makan kamu kepada anak yatim. Terus apa lagi? Tidak boleh menghina anak yatim, apalagi sampai menghardik. Nah, yang dimaksud menghardik ini apa? Yang dimaksud menghardik ini menyakiti anak yatim. Menyakiti sini baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik berarti contohnya memukuli. Kita tidak boleh memukuli anak yatim. Kemudian cara non fisik, contohnya memanggil anak yatim dengan hei anak yatim, itu juga tidak boleh. Jadi kita harus memanggil dengan panggilan yang baik. Anak yatim yang ada di sekitar kita maupun teman kita harus kita sayangi. Kalau kamu punya uang lebih, ya boleh teman kamu tadi anak yatim diberikan contoh menyayangi anak yatim. Kemudian ayat yang selanjutnya, wala yahubbu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang miskin itu orang yang punya harta, tapi harta tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika ada orang miskin di sekitar kita, kita pun juga harus menyayangi. Misalkan kita punya makanan lebih, daripada makan tersebut tidak kita makan, kita berikan kepada orang miskin. Itu berarti kita sudah membantu orang miskin. Kemudian ayat yang selanjutnya itu fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang Pak, sholat kok celaka itu bagaimana? Lanjutan ayat selanjutnya yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Jadi celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kriteria orang yang lalai dalam sholatnya itu bagaimana? 1. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu di akhir waktu atau menunda-nunda. Nanti aja Pak, nanti aja kalau waktunya sudah mau habis. Nanti malah sampai tidak menjalankan sholat, atau yang termasuk lalai dalam sholat. Kemudian yang kedua, ketika sholat tidak ingat Allah, malah ingat yang lain. Contohnya baru takbir Allahu Akbar, pikiran kita malah ingat makanan maupun ingat minuman ataupun ingat tugas. Makanya ketika sholat harus benar-benar khusyuk. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya itu pamer atau ingin dipuji oleh orang lain. Contoh, kamu ingin sholat
tapi ketika dilihat oleh orang lain atau ketika dipuji orang lain. Ketika tidak dipuji maka kamu tidak sholat. Berarti ibadah yang kamu lakukan berarti karena ria atau pamer, tidak karena mengharap ridha Allah. Contoh lagi, ketika kamu pergi menjalankan sholat Jumat di masjid, ketika di situ ada kotak amal, kalau kamu beramal ikhlas, maka adapun orang ataupun tidak, kamu akan menaruh uang di dalam kotak amal. Tapi kalau kamu ria, kamu tidak akan beramal kalau tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian ayat yang terakhir yaitu wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Ketika kita dikasih rezeki yang lebih oleh Allah, maka selayaknya kita membantu orang yang membutuhkan. Contoh, kamu punya pakaian yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai. Nah, daripada tidak dipakai, pakaian yang tidak bagus tadi, yang tadi sudah bagus tapi tidak dipakai, maka bisa kamu kasihkan kepada orang lain. Ataupun ketika tetangga sedang membutuhkan bantuan, maka kita kalau bisa ya membantu. Itu contoh kita membantu orang lain. Baiklah anak-anak, Pak Iwan akan menimbulkan pelajaran di pagi hari ini, yaitu tentang Quran surat Al-Alaq. Jadi Quran surat Al-Alaq itu artinya barang-barang yang berguna. Quran surat Al-Alaq ini merupakan urutan surat yang ke-107 di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Alaq ini menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang memisahkan agama. Siapa saja itu tadi? Yang pertama, orang yang mengerti anak yatim. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang enggan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang keempat, orang yang riya atau pamer. Kemudian yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Dari Quran surat Al-Alaq ini maka harus kita hindari agar kita tidak menjadi orang yang mendustakan agama. Bagaimana cara itu? Satu, yaitu dengan cara menyayangi anak yatim yang ada di sekitar kita, harus kita sayang, dan kita sayangi. Jangan sampai kita menyakiti anak yatim. Kemudian yang kedua, memberi makan kepada orang miskin. Ketika di sekitar kita ada orang miskin, maka kita beri makan atau kita beri pakaian yang kita punya yang masih bagus. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan sampai lalai dalam sholat. Sholat harus dikerjakan tepat waktu, karena satu ada waktu-waktu tertentu. Sholat wajib ada 5, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Sholat fardu ini kesemuanya harus kita lakukan, jangan sampai bolong. Kemudian ketika melakukan sholat, pikiran harus fokus sehingga kita bisa khusyuk, dan jangan sholat karena ingin dipuji. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan bantuan kepada orang lain. Ketika kita dimintai bantuan orang lain, maka ketika bisa maka harus kita bantu, baik dengan harta, dengan pikiran maupun dengan tenaga. Apa yang kita bisa maka kita harus membantu agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyusahkan agama. Anak-anak, untuk nanti di rumah anak-anak kalau menulis Quran surat Al-Alaq, ditulis di kertas yang baik,
dan panjenengan menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri, dan nanti ditulis yang baik, yang rapi. Besok pertemuan selanjutnya akan Pak Iwani. Nah, kemudian selain menulis, tugasnya yang lain yaitu menghafalkan Quran surat Al-Maun di rumah beserta artinya. Besok ketika pertemuan akan datang Pak Iwani nilai. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang Quran surat Al-Maun. Semoga pelajaran di pagi hari ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri pelajaran di pagi hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.